Puji Tuhan saudara, dengan gembira saudara kita dapat berjumpa lagi. Dan pagi hari ini saya mau sampaikan firman, yaitu kita menyambut tahun yang baru di 2021. Saudara, tahun baru atau suatu permulaan satu tahun, akhirnya satu tahun yang lama dan kemudian masuk tahun yang baru. Itu merupakan satu tahap atau suatu permulaan yang baru ya saudara. Sehingga kita melihat dunia di mana-mana merayakan tahun baru. Sekalipun mengalami banyak tantangan. Ya, kita semua tahu tentang pandemi. Kita tahu COVID yang telah mendatangkan banyak kesusahan dan kesengsaraan bagi banyak umat. Namun tetap kita datang dengan optimis. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kita harus datang, harus menyambut tahun ini penuh dengan iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pada saat Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir, di malam Paskah itu Tuhan menyatakan, inilah tahun barumu. Berarti suatu permulaan yang baru saudara. Tahun lalu sudah lewat dan kita tidak perlu menyesali apa yang kita lakukan. Yang penting adalah kita datang kepada Tuhan. Jika kita merasakan hal yang salah, maka kita bertobat, kita berubah. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah menutup tangannya, menutup hatinya kepada mereka yang datang kepadanya. Bapa di surga itu selalu membuka tangannya. Dan tahun ini pun kita datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Tentunya saudara, setiap tahun mengingatkan, selalu ada kesempatan bagi kita untuk masuk ke tahap yang baru. Untuk masuk ke ke halaman hidup yang baru saudara. Kita tidak perlu tunggu sampai tahun baru. Tetapi tahun baru mengingatkan kita. Tuhan selalu siap bersama kita memulai kehidupan yang baru yang kita hendaki saudara. Jadi tahun baru merupakan tahun di mana itu merupakan satu hal yang Tuhan ciptakan. Makanya di dalam Imamat 23 Tuhan ingatkan, setiap tahun hari Paskah jangan lupa adakan perayaan yang gini-gini yang kamu harus lakukan. Kenapa Tuhan perintahkan umat Israel lakukan demikian? Karena dia mau kita ingat, dia mau umat Israel ingat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari belenggu di Mesir. Sehingga umat Israel tidak lupa akan kebaikan Tuhan, tidak lupa akan kedahsyatan Tuhan, tidak lupa akan kasih Tuhan, tidak lupa akan perjanjian yang Tuhan adakan kepada mereka, tidak lupa bagaimana Allah dapat melakukan mukjizat dan tanda-tanda ajaib demi umat Israel, saudara. Demikian juga setiap kali kami datang merayakan Natal atau merayakan tahun baru, kami ingat saudara, kita selalu ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Nah, ini sangat penting di dalam pikiran kita saudara. Bagaimana kita tanggapi, bagaimana kita selalu renungkan hal-hal yang baik, maka membuat hidup kita penuh dengan optimisme. Penuh dengan harapan. Karena kita adalah umat yang berbeda. Kita adalah umat yang ditebus oleh Tuhan, di mana pengharapan kita itu adalah pasti, merupakan suatu milik kita saudara. Seperti beberapa minggu yang saya katakan, pengharapan itu merupakan warisan kita yang tidak akan kecewa, karena Tuhan sendiri yang akan memberi atau memenuhi semua janjinya dalam kehidupan kita. Ingat saudara, di Ulangan, mari saya bacakan di Ulangan
pasal 7 ayat 9. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Hari ini saya mau sampaikan beberapa hal yang saya percaya sangat penting untuk kita ingat selalu. Di Ulangan pasal 7 ayat 9. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan, apa Bapa yang katakan kepada kita. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berkepegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah itu adalah Allah yang setia dikatakan. Dia tidak akan lupa akan perjanjiannya dan memberkati mereka yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Dia dikatakan. Kemudian dikatakan di ayat 15 apa yang disebutkan lagi. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Luar biasa, sudah. Itu janji Tuhan. Dimana kalau perjanjian lama umat Israel dapat jaminan, saudara, bukan janji lagi, jaminan. Tidak kena wabah yang ada di Mesir. Apalagi kita perjanjian baru. Umat perjanjian baru, ingat, memiliki perjanjian yang lebih hebat, lebih baik dari perjanjian lama. Itu ada ditulis di Ibrani. Nah, saudara, jika kita memiliki perjanjian yang bagus, yang lebih unggul, saudara, yang saya katakan, maka tidak perlulah kita takut, karena Tuhan tidak izinkan wabah itu datang di atas kita selama kita mengasihi Tuhan dengan sungguh dan melakukan perintahnya seperti yang dikatakan. Mungkin banyak tidak sadar, saudara, semua janji yang baik-baik, semua berkat yang baik-baik, ada syaratnya, saudara. Ya. Ini harus ingat, ada syaratnya. Selama saya hidup, saya tahu ini bukan suatu pekerjaan untuk memperoleh keselamatan, bukan, saudara. Tetapi ini merupakan prinsip kehidupan di mana kalau kita jalani, maka kehidupan kita akan dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Karena dengan hidup benar, kita menghormati Tuhan dan kita telah menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini ada 4 hal yang saya mau sampaikan, saudara. Yang pertama adalah tetap peganglah dengan kehidupan yang saleh atau kehidupan yang kudus. Hold on to your godly principles. Hidup ini bukan metode, saudara. Bukan kita mengikuti suatu metode karena banyak diajarkan, oh kamu harus lakukan ini, lakukan sehingga kamu dapat begini-gini. Tapi yang bagi umat Tuhan, kita pegang prinsip, saudara. Saya lebih percaya hidup di dalam prinsip Tuhan jauh lebih penting dari metode-metode yang diajarkan manusia, saudara. Sebab metode itu mungkin berlaku bagi mereka, belum tentu berlaku bagi kita secara pribadi. Oleh sebab itu, kehidupan yang berprinsip adalah suatu perintah universal bagi semua umat Tuhan, saudara. Dan jika kita mau hidup dengan benar, dengan takut akan Tuhan, ya, jauh dari segala dosa, maka saudara, kita akan melihat kehidupan kita itu akan penuh dengan kebaikan Tuhan. Satu hal yang penting, seringkali saudara, kita tidak melihat hasil dari sebuah kehidupan yang saleh, kehidupan yang kudus di dalam jangka waktu yang dekat. Ya. Banyak mungkin merasakan aku hidup benar,
apa gunanya aku tetap menderita? Aku bahkan melihat orang yang hidup lebih hebat, kayaknya mereka diberkati materi dan keuangan, dan aku, Tuhan, aku hidup yang baik ini sepertinya sia-sia, saudara. Tetapi saya mau nyatakan kepada saudara, tidak demikian. Memang belum waktunya, belum ada penyataan. Tetapi pada saat waktunya tiba, maka Tuhan akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah di luar dari apa yang kita bisa bayangkan. Saya secara pribadi, saudara, di tahun 2020, justru di dalam kesulitan yang amat besar ini tantangan. Saya sendiri mengalami banyak tantangan. Tetapi di dalam tantangan itu saya melihat justru di tahun 2020, bagi kehidupan pribadi saya dan keluarga saya mengalami terobosan yang amat besar, saudara, dalam hidup kita. Tidak pernah saya bayangkan bahwa Tuhan melakukan sebegitu dahsyatnya kebaikannya di hadap kita semua, sebagai di hadap saya dan keluarga saya. Dan mungkin saudara kata, Bapak lakukan apa sih? Saudara, saya percaya tentu ada hal-hal yang kita lakukan sebelum itu. Tetapi saya juga yakin, saudara, Tuhan melihat sepanjang hidup saya. Melihat keputusan yang saya ambil, perbuatan-perbuatannya, saudara, yang selalu mau menghormati Tuhan. Ini bukan karena kebaikan seperti yang Tuhan katakan, tetapi kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada anaknya yang mengasihi dia. Oleh sebab itu, saudara, hold on to your principles, godly principles of life. Peganglah teguh kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan, kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, kehidupan yang takut akan Tuhan, yang bukan sehari dua hari, tetapi berusaha dengan pertolongan Roh Kudus kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ulangan 4 ayat 40 mengatakan demikian, satu hal yang saya senang. Ulangan 4:40. Apa dikatakan, saudara? Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Tuhan pesan ini kepada umat Israel lewat Musa berkali-kali satu hal yang ditekankan. Peganglah, berarti apa? Hiduplah dengan hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, saudara, dalam Alkitab. Kenapa? Dikatakan supaya baik keadaan. Saya mau tekankan satu hal, bukan baik untuk Tuhan, bukan baik untuk orang lain, baik untuk kita, saudara. Tuhan tuh pikirkan untuk kita, begitu besar kasih Allah. Dia berikan perintah ini supaya hidup kita tuh baik, anak-anak kita itu baik, saudara. Dia tidak perintahkan ini untuk dirinya sendiri, dikatakan di sini. Supaya baik keadaanmu, keadaan anak-anakmu, yang kemudian supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Ternyata di umur yang berlanjut, yang panjang dan penuh dengan damai, berlimpahan, itu merupakan suatu berkat yang besar. Ini nomor satu, saudara. Tahun ini tetap peganglah kehidupan yang sesuai. Bukan peganglah rupiah, bukan peganglah dolar, bukan peganglah emas. Tidak. Peganglah
prinsip kehidupan. Peganglah pada perintahnya. Ya, jadi kita melihat apa? Pegang itu lama, jangan lepas. Itu jangan lepas, terus dipegang. Sebab kenapa? Sebab kebaikan hidup akan terus dinyatakan selama kita pegang. Selama kita pegang, kebaikan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kedua, saudara, carilah nasihat yang benar. Carilah pendapat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini merupakan hal yang perlu saya tekankan. Apa sih kata Tuhan? Apa sih kehendak Roh Kudus? Sebab di akhir-akhir ini banyak orang hanya mengikuti keinginan kedagingannya. Dan mereka berusaha mengajak kita untuk mengikuti kedagingan itu, saudara. Karena rame-rame itu enak, saudara. Merasa nyaman kalau banyak orang yang ikut. Tapi itu belum tentu. Saya bukan bilang tidak, tapi belum tentu itu dari Tuhan. Justru malahan seringkali suatu keputusan yang Tuhan suruh atau suatu langkah yang Tuhan suruh kita ambil justru bertentangan dengan pendapat umum. Bertentangan dengan apa yang banyak mereka yang menghendaki. Ini nggak gampang, saudara. Yang selama dalam hidup saya merasakan ini hal yang paling sulit. Karena kita merasakan, aduh aku ditinggalkan, aku dicuekin, diisolasi. Banyak orang nggak suka, banyak orang nggak senang. Tetapi seringkali itulah yang merupakan hal yang Tuhan kehendaki. Dan tentunya seperti saya katakan, kalau Tuhan sudah berkenan dengan apa yang kita buat, maka kita akan melihat Tuhan sendiri secara pribadi menyertai dan memberkati kita semua. Setelah memesankan pesan ini berkali-kali, dan tentunya mungkin ada yang kurang yakin karena mungkin yang belum lihat suatu terobosan dalam keuangan dalam hidup kami. Tetapi sekarang saya melihat Tuhan mendatangkan terobosan yang luar biasa. Prinsip ini tetap, saudara. Apakah saya tidak mengalami terobosan yang besar atau tidak? Yang penting tetap kita pegang. Ya saudara, lingkungan kita bisa berubah, tetapi biarlah hati dan pikiran kita tidak berubah, yaitu mencintai, mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga. Keadaan sulit lebih gampang justru mengikut Tuhan. Seringkali keadaan yang berlimpah itu yang harus kita hati-hati. Mazmur, saya mau bacakan Mazmur lagi, saudara, mengingatkan kita semua apa yang Tuhan nyatakan. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, sebentar, dengar. Nasihat orang fasik. Saudara, orang fasik ini belum tentu harus orang yang tidak percaya. Orang percaya dalam Tuhan pun bisa memberi nasihat yang fasik, saudara. Maka kita harus hati-hati. Kita sendiri harus mengerti nasihat-nasihat yang benar di hadapan Tuhan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berarti orang Kristen itu tidak berdosa. Dan tidak punya dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wah, justru di dalam tubuh Kristus mungkin banyak yang pencemooh. Jadi kita harus sadar, saudara. Bukan nama ya, suatu kumpulan namanya, tetapi isinya itu, substance-nya. Apakah orang-orang ini benar-benar cinta Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pada akhirnya kembali kepada sumbernya.
yaitu nasihat yang sesuai dengan Taurat, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang berkenan pada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan melihat sekitarnya kering, tetapi orang yang hidup di benar seperti mereka hidup di pinggir sungai yang airnya tidak henti-henti. Tuhan Yesus adalah sungai kehidupan yang tidak henti-henti mengalir kepada kita, saudara. Daud sebelum bertindak, sebelum berperang, selalu berdoa menanyakan, Tuhan, apakah Engkau menyertaiku, mengalahkan musuh bagiku? Itulah Daud, saudara. Sehingga kita dapat melihat selama Daud mencari wajah Tuhan sebelum dia bertindak, dia selalu berhasil. Dengar baik-baik, tidak pernah gagal. Hanya pernah 1-2 kali tekanan dia lalai mencari kehendak Tuhan. Di situ dia mengalami permasalahan. Demikian juga bagi kita. Always seek His counsel. Selalu mencari bimbingan dari Roh Kudus dan nasihat dari Tuhan, nasihat orang benar. Itu yang kedua. Ketiga, saudara, jangan untuk seketika, untuk hanya sekejap kesenangan kedagingan, saudara, sehingga kita jauh, kita lepaskan kehidupan yang kita sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi seringkali itu ada cobaan kita, kedagingan kita tidak dapat menguasai, kita langsung lakukan untuk memuaskan kedagingan kita, sehingga rencana Allah di dalam hidup kita itu gugur, saudara. Berkatnya tidak jadi. Segala sesuatu, saudara, ingat, seperti seorang wanita yang hamil, sama demikian dengan janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya. Sebelum janji itu digenapi, sebelum seorang bayi dilahirkan, ya, itu ada saat penantiannya. Bagi wanita 9 bulan, ibu itu menantikan 9 bulan. 9 bulan kemudian dia melahirkan anaknya. 9 bulan itu ia mengalami banyak sekali kesengsaraan. Ya, saya melihat istri saya pada saat menghamil, muntah, mual, sakit pinggang, kesakitan, ya. Kadang ngidam sesuatu, berbagai macam, saudara, itu susah. Tapi untuk melahirkan, dia harus lewati itu, sehingga melahirkan anak yang sehat. Demikian juga, saudara, pada saat Tuhan janjikan sesuatu kepada kita, itu tidak terjadi besok 1-2 minggu, saudara. Kadang melewati waktu yang cukup panjang. Jangan sampai tergugur janji Tuhan. Jangan sampai tergugur. Pegang sampai janji itu matang dan janji itu digenapi. Puji Tuhan, saudara. Itu yang ketiga yang saya mau pesan. Tantangan 2021, saya percaya tidak kecil, mungkin bahkan lebih besar. Bahkan saya kemarin baru melihat penduduk di Eropa, di Perancis, bahkan di Vienna, satu kota yang termasuk paling kaya di dunia, mulai penduduknya mengalami kesengsaraan, kekurangan, bahkan kelaparan, saudara.
Kelaparan itu sekarang tidak terbatas kepada negeri yang ketiga, tetapi juga negeri yang maju. Mereka mulai mengalami kekurangan dan kelaparan, saudara. Kembali kita tidak melihat sumber itu dari manusia. Marilah kita terus pandang Tuhan Yesus sebagai sumber dari segala sesuatu. Dan keempat, saudara, saya mau sampaikan adalah pressing forward, terus maju. Saya akan lihat, mari kita baca di Filipi pasal 3, yang kita tidak asing lagi, saudara. Saya senang ayat-ayat ini. Dikatakan bukan seolah-olah, ayat 12, aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebuah kehidupan adalah kehidupan yang terus kejar, saudara. Tidak henti dikejar. Sebab hanya pada saat kita kejar sesuatu yang tinggi, yang kesempurnaan, yang kita tahu itu tidak mungkin ya. Mungkin kita hanya bisa terus lebih baik, tapi tidak mungkin kita mencapainya. Itulah yang luar biasa. Sebab Tuhan tahu pada saat kita mencapai suatu tujuan, kita langsung puas, kita langsung lengah, kita langsung tidak lagi mau maju, saudara. Ini kelemahan manusia, saudara. Nah, Paulus mengetahui hal itu, sehingga dia aku kejar terus. Kenapa? Karena pada saat dia kejar sesuatu yang mustahil mungkin dia mencapainya. Dia tahu itu mungkin mustahil. Apa yang terjadi, saudara? Dia fokus. Dia akan terus fokus kepada Tuhan. Yang saya tahu masalahnya, pada saat seseorang merasakan dia telah mencapai sesuatu, dia hilang fokus. Atau fokusnya salah, saudara. Fokusnya ke hal-hal yang bukan dalam Tuhan. Paulus ini bijak. Dia terus kejar. Dia katakan, bukan aku telah memperoleh. Kadang kita katakan, aduh kalau saya udah seperti Paulus yang 10% aja saya rasa sudah luar biasa. Memang, saudara. Tetapi Paulus sendiri tidak merasakan demikian. Kenapa dia punya prinsip seperti ini? Inilah prinsip yang membuat dia itu taat sampai pada akhirnya, berjuang terus sampai pada akhirnya. Karena dia tidak pernah merasakan dia memperolehnya, saudara. Nah, di satu pihak begitu, tetapi saya suka Paulus itu dikatakan, sekalipun dia tidak mencapainya, sekalipun dia mungkin melakukan banyak hal yang salah, seperti saya, seperti kita semua. Pleset, lakukan yang salah, miss God. Saya rasa itu semua kita alami. Kita bertobat. Setelah bertobat, dikatakan melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Maksudnya apa? Jangan mengizinkan kesalahan kita di masa lalu menghindari progres kita di masa depan. Saya ulangi, jangan izinkan kesalahan kita di masa lalu menghindari progres kita di masa depan. Salah, tinggalkan. Minta maaf, Tuhan, aku salah, aku bertobat, aku tidak mau lakukan lagi. Tapi udah, setelah itu Paulus katakan, lupa, dia udah lewat. Dan Tuhan Yesus pun sudah ampuni. Maju terus. Maju terus, berlari terus, saudara. Tahun ini, tahun yang sama. Saya yakin kita semua, termasuk saya, banyak melakukan hal yang salah. Saya akui.
Tetapi saya terus kejar. Saya minta maaf kepada Tuhan, saya terus kejar apa yang di depan. Supaya saudara, kita tetap fokus. Saya rasa hidup ini yang penting adalah fokus kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Jadi pesan tahun ini saudara, marilah saudara, satu, peganglah kehidupan yang berprinsip. Prinsip yang berdasarkan firman Tuhan. Jadilah orang yang memiliki prinsip kesalehan, godly principles. Supaya orang tahu dia punya prinsip. Orang yang selalu mau menyenangkan orang lain, pada akhirnya juga tidak disenangin orang. Saya mau kasih tahu. Ada orang, ya baik sini, baik situ, halo. Pada akhirnya dia pun tidak akan menyenangkan diri. Hanya orang yang punya prinsip, dia akan disenangi Tuhan. Dan hidup itu berarti. Kedua, selalu cari jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, hasilnya atau dampaknya mungkin bertahun-tahun di depan. Tetapi saudara tidak akan menyesal dengan perbuatan saudara. Itulah hidup di dalam Tuhan yang saya rasakan yang paling luar biasa. Hati nurani kita tidak menuduh kita. Ketiga, jangan memuaskan kedangingan sehingga rencana Tuhan atau rencana Tuhan bagi kita gugur, saudara. Dan akhirnya fokus terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengizinkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyempurnakan hidup kita. Amin, saudara. Demikian tahun 2021. Saya harap firman ini meneguhkan kita semua dan menguatkan kita semua. Amin. Mari saudara, saya mau memberkati khususnya hari ini, memberkati saudara dengan firman Mazmur 91. Haleluya. Angkatlah tangan, biarlah berkat ini turun di atas saudara. Tahun ini, sepanjang tahun ini dan berikutnya dan selama-lamanya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, termasuk COVID-19, COVID apapun juga, sakit apapun juga. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, tidak dekat kepada rumahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, dan penyertaannya nyata, kasih karunia Tuhan melimpah, sukacita Tuhan mengalir, dan damai sejahtera yang membentengimu. Amin.